Mari rehat sejenak dan dengarkan cerita ini. Mayang merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Meskipun terletak cukup jauh dari pusat kota Jember, tidak membuat Mayang menjadi desa yang tertinggal. Berbatasan dengan Desa Pakusari di utara, Tegalrejo di timur, Seputih di selatan, dan Merawan di barat, akses jalan menuju desa ini pun cukup baik untuk dilalui. Secara administrasi, Mayang terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Kelayu, dan Dusun Tegalgusi, yang memiliki total 22 RW dan 62 RT. Dengan luas wilayah sebesar 554 hektar yang didominasi areal pemukiman dan lahan pertanian, membuat mayoritas mata pencaharian di desa ini bergerak di sektor pertanian, di mana setiap pagi masyarakatnya sudah berkutat di lahan pertanian. Ada banyak komoditas yang dibudidayakan berupa tanaman pangan seperti padi dan jagung, tanaman hortikultura seperti kacang panjang dan juga semangka. Ada pula tanaman tembakau yang merupakan tanaman perkebunan. Menurut data yang diperoleh dari kantor Desa Mayang, total penduduk yang tinggal di Mayang yaitu 7.710 orang dan kebanyakan menganut agama Islam. Dengan tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh mayoritas masyarakat Mayang hanya sampai sekolah dasar atau SD. Namun, bukan berarti warga desa ini tidak memiliki harapan dan tujuan. Sesuai observasi yang telah dilakukan, petani tanaman hortikultura di desa ini hanya memanen bijinya saja untuk dijual dan digunakan sebagai benih, sehingga kulit dan buahnya dibuang, yang mana menimbulkan masalah lingkungan karena banyaknya limbah pertanian. Hal ini juga mendasari adanya program kerja dari kelompok KKN 62, pembuatan manisan dari limbah kulit semangka, yang dilakukan sebagai upaya pengurangan limbah dan juga upaya sanitasi lingkungan. Program kerja ini diawali dengan percobaan pembuatan produk, lalu pembuatan produk dengan komposisi yang sudah pas dan dikemas semenarik mungkin, dan terakhir melakukan sosialisasi dan pelatihan pembuatan manisan yang didampingi oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa kepada warga, baik petani, ibu rumah tangga, maupun remaja yang ada di desa. Program kerja lainnya yaitu melakukan survei DTKS, di mana program kerja ini diberikan kepada kelompok KKN yang ada di Kabupaten Jember oleh Bupati Jember. Meskipun banyak kendala dan masalah di awal survei, seperti aplikasi yang macet, rumah yang berjauhan, salah alamat, hingga adanya kontra dengan perangkat dan warga akibat dari survei ini. Namun, seiring berjalannya waktu, kelompok KKN 62 mulai dapat menyesuaikan diri untuk menyelesaikan survei yang dilakukan. Dengan
total data KK yang sudah disurvei kurang lebih sekitar 500 KK. Di sela-sela menjalankan program kerja, kelompok KKN 62 juga melakukan kegiatan sampingan lain, seperti memeriahkan dan membantu lomba 17 Agustus, upacara, berkoordinasi dengan perangkat desa, pengajian dengan warga, hingga panen semangka bersama. Pesan Ibu, carilah ilmu setinggi mungkin selagi sampai mampu. Tidak ada batasnya. Main-main ke sini mungkin lewat di sini, mampir di sini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari adik-adik ini. Mudah-mudahan hasil kerjanya nanti dapat bisa memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan yang ada. Melalui kegiatan yang telah dilakukan, kami berharap jejak yang sudah kami tinggalkan tidak berujung pada waktu pengabdian ini saja. Namun, jejak tersebut akan berkelanjutan, entah dilanjutkan kembali oleh warga desa maupun oleh kelompok KKN berikutnya. Terima kasih Mayang atas suka, duka, dan cerita yang telah diberikan.